Shalom, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat dan tetap semangat Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan untuk boleh mengalami perjumpaan pada hari Senin ini melalui persekutuan sehati dalam doa Gereja Toraja Jemaat Warakas. Mari di tengah keletihan atau kelemahan yang kita alami saat ini, kita tetap memiliki semangat dan sukacita untuk bersama-sama bersekutu, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita menaikkan pujian kita. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Mazmur pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, puji syukur dan terima kasih atas pemeliharaanmu pada hari ini dalam kehidupan kami. Malam ini kami bersekutu, malam ini kami menaikkan pujian, dan malam ini kami mendapatkan siraman melalui firman-Mu. Kami mohon tuntunan daripadamu ya Roh Kudus. Di dalam mendengar, di dalam membaca, di dalam merenungkan, serta memberitakan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami ya Bapa, dan berfirmanlah kepada kami. Kami sedia mendengar. Dalam nama Yesus Kristus, firman hidup itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam, selamat malam. Bacaan pada malam ini terambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Berbahagialah orang yang berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan percemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya,
dan yang tidak layu daunnya apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang tertiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita malam ini berangkat dari pembacaan firman Tuhan, yakni mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sekam kita tahu adalah kulit padi. Ketika padi itu telah diolah atau ditumbuk, dan ketika akan dibersihkan untuk menghasilkan beras, kita mendapati bagaimana ada sekam yang tertiup, ada sekam yang keluar, dan begitu mudahnya sekam itu tertiup oleh angin, diterbangkan oleh angin. Menarik Bapak Ibu saudara-saudara. Kalau kata sekam ini kita dapati di dalam bagaimana pemazmur menggambarkan tentang kehidupan orang fasik. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang yang hidupnya berjalan menurut mau dengan kehendaknya, tanpa mau dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Itu berarti bahwa kehidupan yang bagaikan sekam adalah kehidupan yang jauh dari Tuhan. Kehidupan yang tidak merindukan Tuhan dan hidup dalam pengenalan akan Tuhan sebagai juru selamat, sebagai pencipta, dan sebagai pemelihara. Dan tentunya akhir kehidupan, orang yang kehidupannya bagaikan sekam atau orang fasik, ternyata pemazmur mengatakan itu menuju kepada kebinasaan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, tentu kita tidak menginginkan kehidupan yang demikian. Kalau kita tidak menginginkan hal yang sedemikian melekat pada diri kita, menjadi karakter diri kita, maka tentunya ada hal yang patut kita renungkan dan kita gumuli bersama-sama. Apa yang disampaikan pemazmur ini mengkontraskan dengan kehidupan orang yang benar. Awal pembacaan kita tadi pada ayat 1, pemazmur mengatakan, berbahagialah orang. Siapa yang dikatakan berbahagia di sini? Pemazmur mengatakan, yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kita dikatakan orang berbahagia ketika kita tidak menjadi bagian orang-orang yang memiliki karakter seperti orang fasik. Karena tentu hal itu tidak mendatangkan hal yang berfaedah dan bermanfaat dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak menjadi bagian karakter mereka, maka satu poin yang dinyatakan oleh pemazmur dalam pembacaan malam ini adalah engkau adalah orang yang berbahagia. Dan lebih daripada itu, ketika kita tidak menjadi bagian karakter orang fasik, namun yang menjadi hal yang menjadi karakter kita adalah yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, bahwa menjadikan firman itu menjadi bagian kehidupan kita, yang olehnya kita berakar di dalam Kristus, yang olehnya kita bertumbuh di dalam Kristus dan menghasilkan buah untuk kemuliaan Kristus. Kita ingin hal yang sedemikian.
Namun ini tidak sesuatu yang begitu otomatis terjadi dalam kehidupan kita. Tidak secara instan, tidak mudah. Ada proses yang harus kita jalani, harus kita alami dalam kehidupan ini untuk mengalami kebahagiaan dalam kehidupan kita. Tidak menjadi bagian dari karakter orang-orang fasik, berkumpul dengan kumpulan-kumpulan pencemooh, dengan orang-orang yang berdosa. Namun sebaliknya bahwa kita memiliki karakter yang begitu menyukai akan Taurat Tuhan, akan firman Tuhan, merenungkan siang dan malam. Itu berarti bahwa ya kalau ini menjadi bahagian kita, tentu kebahagiaan yang hakiki itu akan kita miliki. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, sekali lagi tidak ada di antara kita yang menginginkan kehidupan kita bagaikan sekam yang mudah ditiup oleh angin. Kehidupan yang sia-sia di hadapan Tuhan. Ini menjadi peringatan bagi kita. Namun sekaligus tuntunan bagi kita sebagai orang yang percaya di dalam Kristus. Bahwa untuk mendapatkan dan memperoleh kebahagiaan itu, kerinduan kita adalah kerinduan akan Tuhan. Kerinduan kita menjadikan hidup ini bermakna untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan dikatakan pemazmur dalam pembacaan kita tadi, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ternyata ini menjadi kebahagiaan kita sebagai orang yang percaya, yang senantiasa rindu untuk mengenal Tuhan melalui Tauratnya, melalui firman-Nya, merenungkannya, dan memperlakukannya dalam hidup dan kehidupan kita. Apa saja yang dibuatnya menjadi berhasil. Saya kira ini kunci satu kebahagiaan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita, menuntun kita di dalam Roh Kudus. Amin firman Tuhan. Mari kita menaikkan doa syukur kita.
Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk persekutuan sehati dalam doa pada malam hari ini. Terima kasih akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tidak menginginkan kehidupan kami seperti sekam, kehidupan yang sia-sia di hadapan Tuhan, kehidupan yang mengandalkan diri dan berjalan menurut mau dan kehendak sendiri. Kami tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Namun kiranya kehidupan kami adalah kehidupan yang hidup dalam pengenalan akan Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Kiranya kebenaran-kebenaran firman-Mu selalu menjadi bahagian kami. Kehidupan yang terus bertumbuh dan berakar di dalam Kristus dan menghasilkan buah yang lebat untuk kemuliaan Kristus. Berkati kami semua anak-anak-Mu Tuhan, dalam hidup dan kehidupan kami pribadi, dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga kami masing-masing. Kami dalam berbagai pekerjaan-pekerjaan kami, dalam berbagai usaha kami. Bahkan kami di tengah-tengah berbagai pergumulan yang kami hadapi dalam hidup ini. Kelemahan dan sakit kami. Tuhan tolong kami, tuntun kami ya Roh Kudus dalam menjalani hidup dan kehidupan yang Engkau anugerahkan ini. Kami tidak menginginkan kehidupan bagaikan sekam yang mudah ditiupkan angin. Kami merindukan kehidupan yang terus bertumbuh dan berakar hanya di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Kami terus mendoakan saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh dan dalam masa pemulihan di rumah. Oh Tuhan, kami mohonkan pemulihan yang daripada-Mu. Engkaulah sumber kekuatan, kesehatan, dan semangat yang baru. Anugerahkan hikmat surgawi, kebijaksanaan bagi kami Tuhan. Di dalam merenungkan dan dalam memahami akan kondisi dan keadaan yang kami alami saat ini. Dengan keyakinan dan percaya bahwa Tuhan Engkau pasti memulihkan kami dan memberikan semangat baru bagi kami. Berkati keluarga dalam memberikan pendampingan bagi saudara-saudara kami dalam masa pemulihan. Ya Allah ya Tuhan kami terus menaikkan doa untuk kehidupan orang tua kami para lansia dalam segala keterbatasan dan ketidakberdayaan. Berikan semangat baru, kekuatan, kesehatan bagi mereka semua. Juga bagi pemerintah kami dan bagi masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemik ini Tuhan. Upaya vaksinasi, Tuhan kami mohon Engkau berkati. Engkau bukakan jalan untuk menjangkau semua masyarakat yang ada di Indonesia. Dan berikan hikmat kepada bangsa kami dalam menghadapi pandemik ini. Sebentar jikalau kami beristirahat, Tuhan kami mohon perlindungan pemeliharaan bagi kami semua. Segala keletihan dan kelemahan yang kami alami Tuhan pulihkan dan menganugerahkan semangat baru. Terima kasih Bapa di sorga, bagi-Mu hormat, pujian, dan kemuliaan. Kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian persekutuan kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita dan semangat yang senantiasa kita terima dalam persekutuan ini. Tuhan memberkati kita bersama dengan keluarga. Shalom, tetap semangat, dan Bongimelo.